Taruh saja andai kata kura ini haram, lalu bagaimana hukum mengkonsumsi dari binatang yang haram? Hukum mengkonsumsi telur dari binatang haram pun itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang mengatakan haram karena binatang yang haram itu dagingnya, termasuk juga susunya, telurnya, semua haram. Ada yang mengatakan boleh. Ya. Kebanyakan ulama berpendapat, termasuk dari ulama Syafi'iyah, bahwa telur hewan yang tidak halal dimakan itu dihukumi suci dan halal dimakan. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta kuliner tradisional Indonesia dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Muhlisin Asti di channel Jateng Nyampleng ID. Ceritanya, hari ini saya berkunjung ke salah budidaya kura-kura Brazil milik Mas Irham Asnawi. Tadi saya melihat mana tempat pembuatannya itu di kolamnya, dan tadi sempat mengambil beberapa telur, ya, beberapa telur yang masih fresh. Dan ini kita mau uji coba mendadar atau menggoreng telur kura-kura, ya, telur kura-kura Brazil. Katanya tadi saya dapat informasi dari Mas Irham, telur kura-kura Brazil itu nggak bisa langsung digoreng, ya, nggak bisa langsung digoreng atau direbus juga tidak akan menggumpal seperti halnya telur-telur unggas seperti telur ayam, telur bebek, telur puyuh gitu. Tapi makanya untuk mensiasatinya kata Mas Irham adalah dengan mencampur dengan tepung. Nah, ini mau kita mau menggoreng ya, pakai mendadar. Gimana Mas? Ya, pertamanya ini kan di sini ya, kita nyampurnya di sini. Sini aja ya, oke. Kita sobek dulu di sini. Ya, oke. Sobek. Oh, itu kayak gitu ya? Iya. Oke. Teman-teman, ini telur kura-kura ya, bukan telur penyu. Telur penyu. Kalau telur penyu itu kan, kalau penyu itu adalah binatang yang hewan yang dilindungi. Sehingga telurnya tidak boleh kita goreng atau kita konsumsi. Ini adalah kura-kura budidaya. Ya. Nanti juga saya akan bercerita atau membahas terkait dengan hukum mengkonsumsi telur kura-kura. Jadi cangkangnya tidak cangkang keras ya, tapi cangkangnya cangkang lunak ya. Cangkang lunak. Kalau seperti telur puyuh ya, tapi kalau telur puyuh kan bulat. Ya. Ini agak lonjong ya, agak lonjong. Jadi kalau ini digoreng langsung tanpa dikasih tepung itu tidak bisa. Jadi tidak bisa. Bisa juga kan? Ya. Apa? Ya, oke. Terus kita kasih tepung. Ya, ini berarti nggak dikasih bumbu ya? Dikasih nanti penyedap rasa. Oke. Berapa sendok? Masih ada? Kira-kira 1 sendok. Sudah cukup ya? Ini hanya sebagai pengikat saja, Pak. Oke. Ya, terus diaduk ya? Iya. Terus kasih penyedap rasa. Ya, diaduk seperti ini teman-teman. Kasih bumbu ya, ini sedikit aja untuk menjadi. Nah, setelah tercampur, kemudian kita nyalakan apinya. Ini yang masak cowok semua ya. Monggo kita goreng ya. Oke, setelah panas ya, otomatis ya. Iya.
Jadi kita sudah lihat supaya tidak gosong. Ya. Ya. Ini 5 telur gitu ya. Ya, gue nyoba ya. Nah, kalau tidak kasih telur, Kasih tepung nggak bisa ya? Tidak bisa menggembal, tidak bisa menggembal seperti pengikat. Mantap. Sampai warnanya kemerahan seperti ini. Ya. Oke, sudah kita tiriskan biar minyaknya turun. Ya. Oke. Taruh di sini. Ini telur dadar kura-kura. Telur kura-kura dadar. Oke. Teman-teman, saya akan membahas terkait dengan hukum mengonsumsi telur kura-kura, gitu ya. Dan kemudian juga nanti akan bereksperimen untuk mengonsumsi gimana rasanya telur kura-kura itu. Teman-teman sekalian, di hadapan saya ini adalah telur dadar, telur kura-kura yang tadi digoreng, telur kura-kura goreng. Jadi 5 telur, jadi cuma seperti ini. Sesungguhnya saya hanya ingin mengedukasi atau memberikan informasi terkait dengan hukum mengkonsumsi telur kura-kura. Apakah telur kura-kura ini halal atau haram? Nah, sebelum membahas mengonsumsi telur kura-kura, maka otomatis kita akan membahas hukum mengkonsumsi kura-kura. Jadi hukum mengkonsumsi kura-kura itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Sebagian ada yang mengatakan halal, sebagian lagi mengatakannya karena kura-kura termasuk ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kura-kura haram dikonsumsi karena hidup di 2 alam. Nah, kalau saja andai kata kura ini haram, lalu bagaimana hukum mengkonsumsi dari binatang yang haram? Sebenarnya hukum mengkonsumsi telur dari binatang haram pun itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang ada yang mengatakan haram karena binatang yang haram itu dagingnya, termasuk juga susunya, telurnya, semua haram. Ada yang mengatakan boleh. Ya, misalnya kan ulama berpendapat, termasuk dari ulama Syafi'i ya, bahwa telur hewan yang tidak halal dimakan itu dihukumi suci dan halal dimakan. Ya, misalnya telur elang, telur buaya, ya, telur elang dan buaya tidak halal dimakan. Namun menurut pendapat Syafi'i ya, telur dari 2 hewan tersebut dihukumi suci dan halal dimakan selama telur tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Namun jika membahayakan seperti telur ular misalnya, maka tidak boleh dikonsumsi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Nihayatul Zain yang menyatakan bahwa jika telur telah rusak, ini adalah telur kura yang telah rusak ya, seharusnya dia bisa menetas menjadi anak-anak kura-kura, tapi ini rusak, dia tidak bisa berkembang menjadi anakan kura-kura, ya, maka hukumnya najis. Demikian pula telur hewan yang telah mati, ya.
telur bangkai. Nah, dan selain itu semua dihukumi suci dan bisa dimakan meskipun dari hewan yang tidak bisa dimakan seperti raja wali, gagak, elang, burung hantu, buaya, kura-kura dan semisalnya, kecuali telur dari golongan ular. Ini dalam kitab Nihayatul Zain. Lalu dalam kitab I'anatul Talibin ditegaskan bahwa menurut pendapat yang paling sahih, telur dari hewan yang tidak halal dimakan hukumnya suci dan boleh dimakan selama telur tersebut tidak berbahaya. Syekh Abu Bakar Syatoh berkata, juga dihukumi suci telur hewan yang tidak boleh dimakan dan halal memakannya menurut pendapat yang paling sahih. Perkataan Musonef, halal memakannya. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah menambahkan, selama telur tersebut tidak diketahui mengandung bahaya. Dengan demikian, semua jenis telur dihukumi suci dan halal dimakan selama tidak mengandung bahaya, baik telur hewan yang halal dimakan atau tidak. Namun jika mengandung bahaya seperti telur ular, maka tidak boleh dikonsumsi. Maka mengkonsumsi telur kura-kura, telurnya yang masih fresh itu tentu adalah hukumnya halal menurut pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Dan saya untuk yang mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan halal konsumsi telur kura-kura yang masih fresh selama telur itu memang tidak mengandung bahaya. Ini saya akan coba ya, ini telurnya dari 5 bereksperimentasi ya. Coba akan saya mencicipi rasanya ya. Seperti yang tadi bereksperimen tadi, ternyata telur kura itu tidak bisa digoreng langsung atau tidak bisa digodok. Digodok pun telurnya tidak akan bisa menyatu. Maka sebenarnya adalah dengan cara digoreng dengan mencampurkannya dengan tepung. Coba saya akan mencicipi rasanya ya, insya Allah ini halal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti telur pada umumnya ya. Dan tidak amis. Mungkin ini tadi kurang bumbu. Kalau mungkin bumbunya dengan misalnya lebih lengkap tadi, misalnya ada garam, ada bawang putih, mungkin lebih ambil. Ini saya kasih pakai saus ya. Ya kayak roti tapi gurih ya. Kayak roti tapi gurih. Ini untuk pertama kali saya makan telur kura-kura. Enak, halal. Teman-teman, demikian sekilas pembahasan terkait dengan hukum mengkonsumsi telur kura-kura, hukum mengkonsumsi kura-kura dan telur kura-kura. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan tentang fikih kuliner selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.